Oke guys, sekarang aku lagi sama Master Lismanto. Master, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenalin, nama aku Syifa dari Lenggang Kaki. Aku boleh tanya-tanya dikit ya? Ya, boleh, boleh. Mau nanya gimana sih kondisi organisasi sama prestasi Taekwondo DKI saat ini itu dibanding zaman dulu tuh lebih bagusan mana? Iya, oke. Kebetulan saya ngalamin beberapa periode kepengurusan, mulai dari 2009 sampai 2012. Itu waktu itu kita sempat kalau ujung prestasi itu kan ada di PON kalau Taekwondo. PON waktu itu ada di PON Riau. Posisi kita prestasinya di 2 besar sebetulnya. Tapi begitu kemarin di PON Jabar, itu PON Riau-nya 2012, PON Jabar 2016 itu merosot di kepengurusan sebelumnya. Nah, setelah di kepengurusan ketua kita Pak Maijen Ivan, ini prestasi mulai dari pembinaan SMP-nya, terus mahasiswanya, terus sama Platdanya sendiri itu terus bergerak naik. Karena kita terakhir Popnas kita juara umum 1 dan itu belum pernah terjadi dengan raihan 7 emas gitu. Kalau Platdanya kemarin waktu di Jabar cuma 1 perak sekian perunggu. Kemarin di Papua 2021 barusan itu kita 3 emas, 1 perak, 6 perunggu. Jadi jauh sekali memang. Perbaikan apa sih yang perlu dibenahi sama atlet-atlet DKI ini nih, yang khususnya buat seluruh atlet DKI ya, kayak mau yang udah masuk Platda atau yang belum, itu perbaikan apa yang perlu dibenahi? Kita sebenarnya cukup beruntung di kepengurusan Pak Ivan karena dengan kemampuan linknya, kita kemarin beruntung, kita sementara provinsi lain itu sulit mendapatkan tempat latihan, justru kita mendapatkan tempat latihan langsung di Mabes ya. Waktu itu 3 bulan lebih kita di karantina di Mabes. Untuk peningkatan prestasi kemungkinan kalau bicara di pandemi ini agak sulit memang. 2 tahun ke belakang kita pandemi, kegiatan nggak ada, mati. Nah, mudah-mudahan ini tahun 2022 udah mulai bisa berkegiatan lagi, karena prestasi itu semakin banyak event, semakin banyak uji coba, kemampuan atlet semakin terasa, sehingga prestasinya juga akan meningkat tentunya. Kalau boleh tahu, rencana apa sih yang udah dilakukan pengurus Taekwondo DKI ini untuk bersaing di tingkat nasional? Kemarin kan yang PON udah dapat 3 medali nih. Untuk setelahnya itu kayak bakal ditingkatkan lagi atau gimana? Iya, kemarin kebetulan terakhir kita ada acara apresiasi untuk pelatih PON waktu itu di Swissbell baru-baru ini. Itu udah dicanangkan bahwa saya untuk tim pembinaan atlet di DKI, bahkan kita sudah berusaha untuk membidik 2 pelatih Korea untuk semakin mempertajam teknik atlet-atlet kita. Terus memang tim squad kita kali ini yang DKI ini, kita beruntung atlet muda, tapi di PON Papua kemarin sudah bisa langsung dengan hasil lumayan, 3 emas, 1 perak, 6 perunggu. Nah, ini usia mereka tuh masih di PON besok itu usia matang sebenarnya. Jadi dengan pencanangan, dengan membidik 2 pelatih Korea, terus juga ada rencana untuk kita mengirimkan atlet-atlet kita untuk berlatih ke pusatnya Taekwondo di Korea. Itu udah sempat dicanangkan kemarin. Mudah-mudahan ini sangat progresif untuk kemajuan.
masalah pandemi kayak saat ini tuh kan itu tuh mempengaruhi banget gak sih buat prestasi serta latihan atlet DKI? Oh iya, itu? sangat. Tadi sempat saya bilang, sementara provinsi lain kemarin persiapan PON itu kesulitan untuk tempat latihan. Karena regulasi prokes itu kan sangat ketat. PPKM-nya naik segala macam, akhirnya sarana-sarana tempat latihan pun itu nggak bisa digunakan. Bahkan kita kemarin sebelum dikarantina di Mabes Cilangkap itu sempat kita agar tetap menjaga keterampilan si atlet, kita latihannya online. Jadi online, karena kalau nggak latihan sama sekali tentu makin kurang tajam. Akhirnya kita online, dan makanya kita bersyukur. Masa pandemi ini terus terang untuk prestasi olahraga agak sulit. Nah, makanya saya sih berharap 2022 situasi regulasi udah mulai berubah, membaik, mensupport semua kegiatan, khususnya taekwondo. Nah, untuk dukungan pemerintah khususnya Pemprov DKI itu kepada taekwondo DKI itu sangat membantu atau bagaimana? Sangat. Yang pengurusan yang saat ini di periodenya Pak Ivan itu sangat concern, dari pengurus di jajaran atas sampai pengurus yang di bidang maupun komisi itu sangat mensupport. Bahkan kemarin di PON ini mungkin satu contoh, atlet setiap tanding satu partai dia menang itu Pak Ketua langsung memberikan apresiasi satu amplop. Nanti penyisihan pertama, berikutnya dia tanding menang lagi, kasih lagi amplop. Dan memang ada dari Pemprov ini sangat-sangat luar biasa. Udah di hari-harinya terus di support sama dibilang saweran gitu ya. Ditambah begitu mereka emas segala macam. Kalau dari regulasi KONI kan memang ada. Tapi ini dari Pemprov sendiri juga udah disiapkan, dan kemarin udah diberikan pada saat di Swissbel. Baik itu proyek emas, perak, perunggu, bahkan yang memang nggak dapat medali. Jadi bahkan PON kemarin itu armada pengurus Pemprov banget. Padahal ke Papua kan lumayan tiketnya. Kalau boleh tahu ya, untuk atlet DKI di PON kemarin tuh medali peraih medali kan dapat bonus ya. Kalau boleh tahu itu berapa supaya gambaran buat atlet-atlet yang mau jadi atlet DKI juga kayak gitu? Kalau bonus dari KONI itu memang kita belum tahu gambarannya, karena itu regulasi KONI yang tahu. Tapi biasanya DKI selalu lebih di atas, lebih di atas ketimbang provinsi lain, karena memang ini boleh dibilang ibu kota. Dan kebetulan Pak Gubernur kita sekarang, Pak Anies, sangat-sangat perhatian terhadap atlet. Satu contoh, kalau tidak salah per Oktober 2019 honor atlet per bulan itu naik 100%. Atlet DKI yang tadinya angkanya di 4, sekian, per Oktober 2019 itu naik 8, sekian. Dan itu mungkin 2-3 kali lipat dari honor-honor provinsi lain. Gitu ya. Kalau dari KONI mungkin kita sama-sama lagi nunggu, memang angkanya kita nggak tahu berapa. Tapi di PON 2012 itu angka peraih medali emas kalau nggak salah buat atlet itu 200 juta. Itu 2012. Kemarin waktu di 2016 kalau tidak salah juga masih angka 200. Tapi kalau ini kayaknya pasti jauh lebih besar. Terakhir ya, harapan Master untuk atlet-atlet DKI ini kayak gimana? Ini kebetulan tim yang kita bina sekarang ini kebetulan usianya memang dari usia masih muda, terus dari PPOP usia-usia pelajar, kita beberapa lulus kita godok di Platda, dan mereka di PON Papua kemarin udah lumayan berprestasi. Harapannya mereka tetap semangat, baik yang memang kemarin
memperoleh medali emas, tentunya jangan langsung bangga hati, langsung lupa, nggak disiplin latihan. Yang perak ataupun perunggu, bahkan yang belum dapat medali sama-sama target kita di PON, karena besok PON itu di Aceh dan Sumut. PON berikut itu kita tandingnya di Sumut. Justru itu target kita justru medali sebanyak-banyaknya, bahkan kita juara umum di sana untuk taekwondo. Gitu. Nah, harapannya itu. Dan kita punya armada yang cukup luar biasa, baik atletnya maupun pengurus. Oke, terima kasih Master. Sama-sama. Oke, ini wawancara aku sama Master Liv.